hitam begini kerja di mana? Kuli bangunan proyek Pak. Oh ya nggak apa-apa, yang penting halal. Yang penting halal. Umur berapa sekarang Dede? 30 tahun. Boleh topinya dibuka? Biar kelihatan gantengnya. Udah punya istri? Udah cuma cerai. Cerai. Kenapa sampai cerai? Iya, biasa lah. Kenapa? Ekonomi? Ya, kalau enggak sih Pak. Ya ada. Atau Dedenya punya pacar lagi? Oh enggak. Kamu setia nggak sih sama istri? Setia lah Pak. Masa iya nggak setia? Katanya pacarnya banyak. Enggak. Tasnya ini apa? Banyak duitnya ya? Angkat dong. Aduh. Ikut kuli bangunan di proyek siapa? Proyek Pamin, mandornya Pamin. Pamin tuh orang mana? Pati. Pati. Oh, Pati Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Proyek apa? Perumahan? Perumahan sih, daerah BSD. Oh, BSD Tangerang. Tangerang. Udah berapa lama? Ikut mandor ini udah hampir 4 tahun. Mandor? Pamin. Pak Min. Udah kerja sama Pak Min 4 tahun? Udah hampir 4 tahun. Walah. Lumayan lama. 4 tahun. Sebelum kerja kuli bangunan apa? Sebelumnya ya pernah security sih Pak di Tangerang. Ikut yayasan mana? Yayasan PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. PT Asa. Yayasan Serang PT Asa. PT Berapa Asa. tahun jadi security? 3 tahun ada. 3 tahun jadi 3 tahun. security. Berarti udah 7 tahun kan? Iya, Tangerang 7 tahun, 8 tahun lah, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Sebelumnya Sebelumnya kerja cucian itu pada Cirebon. oh di Cirebon. Yang steam itu. Iya, steam. Berapa lama kerja di steam? Di steam pas sama F cuma 3 minggu Pak, nggak ada 1 bulan. Oh enggak 1 Nggak bulan. ada kayaknya Pak. 1 Jadi bulan cuma nggak 3 ada. minggu 3 kerja di minggu. steam. Di steam. Bareng AF. Bareng AF. AF yang terkenal itu sekarang. Yang terkenal itu sekarang. Jadi kerja sama AF itu 3 minggu. Kurang lebih 1 bulan lah. 3 minggu. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 Iya. bulan. Kerja di situ pun kan bukan dari AF, dari teman SMP Pak. Oh, siapa Siapa? teman SMP? Hadi namanya. Hadi. Yang bukan orang Bukan orang situ. orang Jawa Timur itu, yang Pang itu bukan? Bukan. Kalau yang Pang namanya seingat saya Aceng. Seingatnya Aceng. Aceng namanya. Oh. Aceng ya. Itu yang anak Pang. Itu yang anak Pang. Ini yang ngajak ketemu AF adalah Yang ngajak ketemu AF. yang ngajak ketemu dengan Oh. AF siapa? Hadi. Hadi itu teman SMP. Saya kan minta Kamu kerjaan. alamatnya mana sih? Alamatnya Gunung Jati, Pak Tangkil. Tangkil Kecamatan Gunung Jati, Desa Adi Dharma, Tangkil, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu Oke. sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak Pada tahu. waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian udah saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu, kemudian taunya dari mana? Taunya ya denger-denger aja Pak dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu maksudnya. Oh, masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya denger-denger gitu. Oh, dengar aja. Ya, denger- Bukan denger ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan Pak. Oh, hanya dengar Hanya aja. dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan Kecelakaan. dari orang lain. Dari orang lain, dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib sih. AF. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. Di Rumah yang di posisi. mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib udah diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib telepon. punya nelpon. Nelpon Teleponnya saya. gimana?
Dek anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain ya udah anterin aja katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam ya di luar, sebelum masuk ke BAP di luar kan ada saya, Ayep sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Ayep mau ngapain di sini, kata saya. Di telepon diajakin ke Polres. Di teleponnya malam. Malam jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Ayep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Lah saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Oke, kamu diminta oleh Ayep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Ayep yang ngomong ke kamu. Ya, Ayep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Ayep dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Ayep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Ayep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Ayep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Ayep Pak, bukan saya Pak. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Ayep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomongin itu kan pertama Ayep ngasih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Ayep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Pakai bambu, dan itu diarahin oleh Ayep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di Baris Krim? Berani saya Pak, bersaksi di Baris Krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup. Tahu Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Dapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin Pak. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama sekali enggak dikasih upah. Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali? Enggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Ayep juga Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Ayep, kenapa sih Ayep malah beri kesaksian kayak gini kata saya. Kan bakal berat ke depannya saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Ayep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang pernah penjara seumur hidup karena gitu. dendam. Karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya.
setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran Pak, merasa terhantui Pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh? Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa? Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana keterangannya. Tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Buat Aep, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aep. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan tidak akan bisa di negeri ini.